Di episode sebelumnya, setelah Samyun berhasil menumbangkan para tentara Jepang, sang komandan pun mengutus pasukan ninja elit untuk memburunya. Yang mana dalam kejadian inilah Samyun pun akhirnya bertemu dengan musuh masa lalunya, para pasukan ninja yang dulu telah merenggut kedua orang tuanya. Lantas, mampukah Samyun membalaskan dendamnya? Mari kita saksikan kelanjutan kisahnya. Siang itu, saat melihat Samyun berlari memasuki hutan, para ninja itu pun dengan cepat mengejar Samyun layaknya hewan buas yang melihat mangsanya. Tanpa sedikit pun mereka sadari jika semua itu adalah sebuah strategi yang telah direncanakan oleh Samyun. Hingga selang beberapa saat pengejaran, para ninja itu pun mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Mereka mulai menyadari jika sosok yang mereka kejar telah menghilang dari pandangan mereka. Kemudian, salah satu ninja yang berada di barisan paling depan pun berkata, "Berhenti, sepertinya target kita telah menghilang. Ayo kita menyebar dan cari orang itu sampai dapat," ucap salah satu ninja tersebut. Dan dengan cepat, kelompok ninja itu pun bergerak ke berbagai arah secara terpisah. Di sisi lain, saat melihat pasukan ninja itu mulai terpisah, Samyun pun tersenyum kecil di balik pepohonan, sebab ia tahu jika semua itu bagian dari rencana yang ia harapkan. Dan dengan cepat, Samyun pun mulai bergerak memburu para ninja tersebut. Serangan pertama ia lancarkan ke arah 3 ninja yang tengah berdiri lengah, membuat ketiga ninja itu pun seketika tumbang tak berdaya. Tanpa membuang waktu, Samyun kembali bergerak di antara pepohonan hutan, memburu para ninja itu dengan cepat, senyap, dan mematik. Hingga selang beberapa saat perburuan, sebagian besar pasukan ninja itu pun berhasil ditumbangkan dengan mudah. Kini, hanya tersisa 2 ninja yang masih berada di tengah hutan. Kedua ninja itu terlihat sedang berjalan mengendap, mencari sosok Samyun, tanpa sedikit pun mereka sadari jika sebenarnya merekalah yang menjadi target buruan itu sendiri. Hingga akhirnya, ketika hanya 2 ninja yang tersisa, Samyun pun keluar dari balik pepohonan dan berjalan perlahan ke arah mereka sambil berkata, "Apakah kalian mencariku, Tuan?" ucapnya. Pemandangan itu pun sontak membuat kedua ninja itu langsung bergerak cepat menyerang ke arah Samyun. Tanpa ragu, mereka melancarkan serangan secara bersamaan, berusaha menjatuhkan Samyun dengan cepat dan akurat. Namun, sosok yang mereka serang itu bagaikan bayangan yang terlihat tapi tak bisa tersentuh. Hingga akhirnya, satu serangan cepat dari Samyun pun berhasil menumbangkan kedua ninja tersebut. Sunyi kembali menyelimuti hutan bambu ketika semua pasukan ninja itu berhasil dikalahkan. Samyun berdiri diam dan sorot matanya tampak dipenuhi kepuasan. "Alhamdulillah, dendam yang selama ini aku pendam akhirnya bisa terbalaskan," gumam Samyun. Kemudian, ia pun kembali berjalan menuju ke desanya dengan hati yang tenang dan dendam yang telah terbalaskan. Namun tiba-tiba, sebuah kejadian mengejutkan pun terjadi. Saat Samyun hendak melangkah pergi dari tempat itu, sebuah senjata ninja melesat cepat dari balik rumpun bambu menuju ke arahnya. Namun, dengan gerakan cepat, Samyun memiringkan tubuhnya dan berhasil menghindari serangan tersebut. Saat menyadari jika masih ada musuh yang tersisa, ia pun langsung berdiri siaga. Kedua matanya tajam melihat ke sekeliling hutan sambil berusaha mencari dari mana asal serangan tersebut. Hingga selang beberapa saat, dari balik pepohonan bambu yang lebat, sesosok ninja pun muncul dan berjalan perlahan mendekat ke arahnya. Namun kali ini, Samyun merasakan sesuatu yang berbeda dari ninja tersebut. Ia bisa merasakan jika ninja kali ini berbeda dengan ninja-ninja sebelumnya. Tubuh ninja itu begitu tegap, sorot matanya tenang, dan gerakan tubuhnya seolah tidak memiliki celah kelemahan. Lantas, Samyun pun berkata kepada ninja tersebut, "Siapakah kau? Apakah kau bagian dari mereka?" ucap Samyun. Kemudian, ninja itu pun menjawab, "Yah, aku adalah bagian dari mereka. Kau harus membayar mahal karena telah menghabisi semua anak buahku, dan sekarang giliranmu yang akan aku habisi," jawab ninja tersebut. Dan akhirnya, dua sosok hebat itu pun kini saling berhadapan satu sama lain. Siang itu, di sebuah tanah lapang yang berada di tengah hutan, alam seakan ikut menahan nafasnya saat melihat dua sosok hebat yang kini saling berhadapan dengan sorot mata tajam. Hingga beberapa saat kemudian, gerakan cepat dari si ninja pun memecahkan kesunyian. Ia menyerang lebih dulu ke arah Samyun. Tubuhnya melesat maju dengan kecepatan luar biasa, bagaikan cahaya. Sebuah serangan yang begitu cepat yang hampir tak terlihat oleh mata biasa. Serangan itu pun berhasil
berhasil mendarat tepat ke tubuh Samyun hingga membuatnya terpundur beberapa langkah ke belakang. Mata Samyun terbelalak saat melihat serangan cepat itu, yang bahkan ia hampir tidak menyadari dari arah mana serangan itu datang. Saat melihat tubuh Samyun mulai goyah, ninja itu pun seolah tak ingin memberi kesempatan pada lawannya. Ia kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Samyun. Tubuhnya melompat, berputar, dan menyerang dari berbagai arah, yang mana serangan demi serangan tersebut selalu mendarat tepat ke tubuh Samyun tanpa ampun. Samyun pun berusaha menangkis setiap serangan yang datang, namun tetap saja serangan cepat lawannya jauh di atas rata-rata manusia biasa. Hingga akhirnya serangan ninja itu pun berhasil menjatuhkan Samyun, membuat tubuh Samyun pun seketika roboh ke tanah. Ia tergeletak tak berdaya, membuat pertarungan itu pun dimenangkan telak oleh si ninja. Melihat lawannya telah terkapar, ninja itu hanya berdiri diam di dekat tubuh Samyun. Ia pun menunggu beberapa saat untuk memastikan jika lawannya telah benar-benar tumbang, dan setelah beberapa saat menunggu ketika tubuh lawannya tetap tak bergerak, ninja itu pun menghela napas ringan sambil bergumam pelan. "Kukira pertarungan ini akan jauh lebih lama," gumamnya sambil berjalan mendekat ke tubuh Samyun. Ia pun mendekati tubuh Samyun dan membawa bagian tubuh lawannya untuk dijadikan bukti bahwa misi itu telah berhasil ia jalankan. Kemudian ia membungkus bagian tubuh Samyun, memasukkannya ke dalam kain hitam, lalu pergi kembali menuju ke markas tentara Jepang. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, ninja itu pun akhirnya tiba di markas besar tentara Jepang yang berada di wilayah Banten. Hari itu, suasana di markas tentara Jepang tampak ramai, tak seperti biasanya. Bahkan, beberapa perwira tinggi dari markas pusat pun turut hadir di dalam markas tersebut untuk mendengar kabar tentang misi perburuan dari pasukan ninja. Tak lama kemudian, pemimpin ninja itu pun berjalan memasuki markas. Ia melangkah tenang ke hadapan para perwira sambil membawa bungkusan kain hitam di tangannya. Dengan nada penuh keyakinan, ninja itu pun berdiri di hadapan sang komandan sambil berkata, "Lapor komandan, misi telah berhasil dijalankan," ucap si ninja sambil meletakkan kain hitam itu di atas meja. Kemudian ia pun melanjutkan ucapannya, "Meski seluruh pasukanku menjadi korban keganasan pemberontak ini, namun aku telah berhasil membunuhnya, dan sebagai buktinya aku bawakan bagian tubuh pemberontak itu," ucap si ninja dengan penuh percaya diri. Si ninja pun kemudian membuka kain hitam itu di hadapan para perwira. Namun, saat kain itu telah terbuka, isi di dalamnya membuat orang-orang yang berada di markas itu terdiam seketika. Sebab yang ada di dalam bungkusan itu bukanlah kepala Samyun, melainkan hanya sepotong kayu tua yang menyerupai bentuk kepala. Sontak saja, kejadian itu pun membuat wajah para perwira dan sang komandan memerah menahan amarah. Sang komandan bangkit dari duduknya. Ia menatap tajam ke arah si ninja sambil berkata, "Apa maksud semua ini? Kenapa kau membawa potongan kayu ke hadapan kami?" ucap sang komandan tegas. Ninja itu pun terdiam sejenak, sorot matanya berubah lebih serius. Lalu kemudian ia menjawab dengan suara rendah, "Sepertinya aku telah salah menilai lawanku. Padahal jelas di depan mataku pemberontak itu telah aku tumbangkan. Namun ternyata semua itu hanyalah trik sihir darinya," ucap si ninja. Mendengar ucapan itu, beberapa perwira Jepang pun saling berbisik satu sama lain. Wajah mereka tampak gelisah dan kepanikan pun mulai menyelimuti ruangan itu. Namun, di tengah kepanikan itu, sang komandan berkata lantang di hadapan para perwira Jepang, "Semuanya harap tenang dan jangan panik. Bagaimanapun caranya, kita harus memburu pemberontak itu sebelum dia yang memburu kita," ucap tegas sang komandan. Ucapan itu pun membuat ruangan markas kembali tenang. Kemudian, dengan nada tegas, ninja itu pun kembali berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Aku berjanji akan kembali memburu pemberontak itu. Namun sebelumnya, aku akan kembali ke kuil ninja terlebih dahulu untuk bermeditasi di sana selama beberapa hari," ucap si ninja sambil melangkah keluar dari markas. Dan sejak kejadian itu, kabar tentang kehebatan Samyun pun mulai menyebar luas di kalangan tentara Jepang. Dan perlahan namanya mulai menjadi momok menakutkan bagi seluruh tentara Jepang yang berada di kawasan Banten. Sementara itu, sang ninja kembali ke kuil perguruannya untuk bermeditasi dan kembali melatih semua kemampuannya hanya untuk satu tujuan, yakni memburu Samyun, sang jawara Banten.
Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, sejak pertarungan sengit antara Samyun dan pasukan ninja elit Jepang, suasana di desa kediaman Samyun pun kembali diselimuti ketenangan. Orang-orang mulai beraktivitas seperti biasa, dan canda tawa kembali terdengar di beranda rumah-rumah para warga. Di sisi lain, Samyun nampak tengah duduk tenang di beranda rumahnya, menyaksikan suasana haru itu dengan senyum tipis yang terpancar di wajahnya. Meski ia tahu jika bayangan para penjajah masih belum sepenuhnya hilang dari desa itu, namun setidaknya ia telah berhasil meringankan keresahan para warga yang selama ini hidup dalam bayangan ketakutan para penjajah. Di sudut lain, tepatnya di sebuah kuil tua yang berada di tengah hutan, sang ninja yang telah bermeditasi selama 7 hari 7 malam pun akhirnya membuka matanya perlahan. Ia kemudian bangkit dari meditasinya, berdiri di depan kuil tua itu sambil bergumam pelan. Semuanya telah siap dan saatnya membuat perhitungan dengannya, gumamnya. Dan akhirnya di hari itu juga, sang ninja pun kembali melangkahkan kakinya menuju ke desa tempat Samyun berada. Siang itu, Samyun yang tengah duduk tenang di beranda rumahnya tiba-tiba merasakan sebuah firasat yang tak biasa. Perlahan ia pun bangkit dari duduknya dan berjalan ke halaman depan. Matanya tajam menatap ke langit Nusantara yang mulai diselimuti awan hitam. Kemudian, ia pun bergumam pelan. Sepertinya ada sebuah kekuatan gelap yang sedang menuju ke desa ini, gumamnya. Tanpa membuang waktu, ia pun segera berjalan cepat menuju ke alun-alun desa. Dan sesampainya di sana, ia berdiri di tengah tanah lapang, lalu berteriak lantang kepada seluruh warga, "Wahai saudara-saudaraku, segeralah masuk ke rumah kalian dan jangan keluar sebelum aku memanggil kalian," teriak Samyun lantang. Para warga yang mendengar teriakan itu pun langsung menghentikan semua aktivitasnya, sebab mereka tahu betul Samyun bukanlah orang yang akan berteriak tanpa alasan. Akhirnya, tanpa banyak bertanya, para warga desa pun segera berlari masuk ke rumah mereka masing-masing, membuat suasana desa yang semula ramai seketika berubah menjadi sunyi. Dan benar saja, selang beberapa saat kemudian, saat Samyun tengah berdiri di tanah lapang desa, sebuah senjata ninja pun melesat cepat menuju ke arahnya. Namun, dengan gerakan cepat, Samyun berhasil menghindari serangan tersebut. Ia pun berdiri waspada, melihat ke sekelilingnya sambil berusaha untuk mencari dari mana serangan itu berasal. Dan tak lama kemudian, dari balik pepohonan bambu, sesosok ninja pun muncul dan berjalan perlahan mendekat ke arahnya. Ninja itu lalu berdiri tegap menatap tajam ke arah Samyun sambil berkata, "Hari ini kau harus membayar mahal karena telah mempermainkanku sebelumnya," ucap si ninja. Mendengar ucapan itu, Samyun hanya berdiri diam sambil menatap tajam ke arah ninja tersebut. Hingga akhirnya pertarungan dua sosok hebat itu pun kembali terjadi. Benturan demi benturan terdengar menggema di lapangan tanah desa. Keduanya bergerak begitu cepat hingga sulit diikuti oleh mata biasa. Mereka saling melompat, berputar, dan menyerang dengan kekuatan penuh, membuat halaman tanah yang sunyi itu kini berubah menjadi medan pertempuran dari dua kekuatan hebat. Pertarungan itu pun berlangsung dengan sengit. Namun, setelah beberapa saat si ninja itu menyerang, Samyun mulai membaca gerakan lawannya dan ia melihat sebuah celah kecil dalam serangan tersebut. Dan tanpa ragu, saat ninja itu tengah menyerang ke arahnya, sebuah pukulan telak pun berhasil menderat tepat di titik lemah si ninja, membuat tubuh ninja itu goyah dan terpundur beberapa langkah ke belakang. Namun, tak ingin memberi kesempatan kepada lawannya, Samyun pun kembali melancarkan serangan saat tubuh ninja itu tengah goyah. Hingga akhirnya serangan itu pun berhasil menumbangkan si ninja. Saat lawannya berhasil dirobohkan, Samyun pun berjalan perlahan mendekat ke arah ninja tersebut. Ia berdiri beberapa langkah darinya dengan sorot mata tajam menatap tubuh ninja itu yang tergeletak tak berdaya di tanah. Meski lawannya kini telah terkapar di tanah, tetapi ia tahu jika ninja yang dihadapinya tidak akan semudah itu dikalahkan. Dan benar saja, beberapa saat kemudian ninja itu perlahan bangkit. Namun yang mengejutkan, ninja itu malah tertawa lantang sambil berkata kepada Samyun, "Jangan kira pertarungan kita sudah berakhir," ucap ninja tersebut. Dan setelah berkata demikian, ninja itu pun kembali berdiri tegak. Ia menyatukan kedua telapak tangannya sambil mulutnya bergumam membaca mantra. Hingga akhirnya sebuah kejadian luar biasa pun terjadi. Tubuh ninja itu tiba-tiba bergetar. Lalu dalam sekejap tubuhnya terpecah menjadi 4 sosok yang sama, yang kini keempat ninja itu pun
berdiri di hadapan Samyun, membuat suasana di halaman tanah desa itu pun menjadi semakin menegangkan. Para warga yang melihat kejadian tersebut hanya bisa diam, tak percaya. Di sisi lain, saat melihat hal tersebut, Samyun justru malah tersenyum tipis. Ia seolah tidak terkejut sedikit pun. Lalu kemudian ia berkata kepada ninja itu, "Apakah kau kira hanya kau yang memiliki ilmu membelah diri?" ucap Samyun. Kemudian Samyun berdiri tegak, menyatukan kedua tangannya sambil mulutnya menggumamkan sebuah doa. Dan sesaat kemudian, sebuah keajaiban pun kembali terjadi. Di hadapan ninja tersebut, tubuh Samyun perlahan memancarkan cahaya putih dan kemudian tubuhnya terpecah menjadi 9 sosok yang sama. Dan kini, 9 sosok Samyun pun berdiri di hadapan si ninja dan 4 bayangannya. Melihat kejadian luar biasa tersebut, mata ninja itu terbelalak tak percaya. Dan dengan suara terbata-bata, ia pun berkata kepada Samyun, "Mustahil, bagaimana mungkin kau bisa membelah ragamu menjadi 9?" ucap si ninja. Ia pun terdiam sejenak, lalu kemudian ia berlutut di hadapan Samyun sambil berkata dengan nada penuh kesadaran, "Aku mengaku kalah, Tuan. Kukira semua kemampuan telah melampaui batas manusia, tetapi aku sadar jika di atas langit masih ada langit. Tolong terima aku jadi muridmu," ucap si ninja. Saat mendengar ucapan itu, ke-9 bayangan Samyun pun kembali menyatu ke tubuhnya. Kemudian, Samyun menatap ninja itu dengan tenang. Lalu ia berkata, "Syukurlah jika kau telah sadar. Dengarlah saudaraku, sebenarnya kau sudah memiliki kemampuan yang hebat dan kau juga tidak perlu berguru kepadaku. Yang perlu kau lakukan hanyalah satu, gunakanlah kemampuanmu itu di jalan yang benar," jawab Samyun. Kata-kata itu pun membuat si ninja terdiam sejak dan ia merasakan ada sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Sebab selama ini ia hanya hidup sebagai senjata bagi para penguasa serakah. Namun hari itu ia menyadari sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya, bahwasanya kekuatan tidak selalu harus digunakan untuk menghancurkan. Dan setelah ia menyadari kebenaran itu, ia pun perlahan menundukkan kepalanya, memberi hormat kepada Samyun, dan pertarungan hebat itu pun berakhir dengan kesadaran dari keduanya. Pertarungan yang awalnya dipenuhi kebencian, kini berubah menjadi pertemuan dua pejuang yang saling memahami. Tak lama kemudian, ninja itu berdiri tegap. Ia menatap Samyun untuk terakhir kalinya, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia pun berbalik dan menghilang dari tempat itu. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, sebuah kabar mengejutkan pun sampai ke telinga Samyun. Ia mendapatkan informasi jika sosok ninja itu telah meninggalkan pasukan Jepang dan kembali ke negeri asalnya, dan disusul dengan sebuah kabar tentang perginya semua pasukan Jepang di Nusantara, yang menandakan jika masa penjajahan itu pun telah berakhir. Sementara itu, Samyun tetap tinggal di tanah Banten dan namanya semakin dikenal sebagai jawara yang melindungi rakyat. Dan hingga akhir hayatnya, Samyun tetap dikenang sebagai simbol keberanian. Legenda tentang dirinya pun terus diceritakan dari generasi ke generasi tentang seorang pria sederhana yang berasal dari tanah Banten yang melawan penjajah dengan keberanian, ilmu, dan doa.